Sekarang saya tahu udah semuanya mau investasi karena itu kata-kata yang sangat lagi booming sekarang buat millennials, bener nggak ya? Jadi semua mau investasi, tapi apa sih bedanya? Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi yang namanya investasi itu ada yang namanya pasar keuangan, ada yang non pasar keuangan. Next, mungkin nenek-nenek kita dulu investasinya di non pasar keuangan ya, beli rumah, beli motor, beli emas ya, lalu dibawa tidur ya. Nah, kalau anak milenial sekarang next investasinya di pasar keuangan. Ada obligasi, ada sun, ada reksadana, ada saham. Next. Saya cepet aja ya Pak Franky karena waktu kita udah mepet ya. Nah, next lagi saya ingin kasih lihat di sini bahwa next. Kenapa saham itu layak diinvestasikan? Satu, ada capital gain-nya, ada dividennya, lalu kita akan jadi bagian dari perusahaan, boleh datang ke RUPS-nya, kayak Pak Lo, mungkin tadi siang ada sesinya Pak Lo ya, beliau itu suka sekali datang ke RUPS, ketemu sama manajemen, ngobrol sama manajemennya ya, lalu kita bisa mengelola resiko dan juga bisa diwariskan. Dan jangan lupa, biasanya hadir di RUPS itu penting banget menurut saya buat adik-adik mahasiswa, karena kalian bisa belajar bagaimana satu perusahaan dikelola secara profesional. Nah, jangan takut bahwa investasi saham itu tidak aman dan juga bukan judi, ya. Lalu saham itu juga tidak mahal. Ya, kita lihat ada saham Sentul City bahkan harganya 65 perak. Unilever, siapa sih yang belum mandi hari ini ya? Pasti semua udah mandi, udah keramas pakai produk dari Unilever. Kalau kalian tiap hari beli atau pakai sabunnya Unilever, mendingan kalian beli sahamnya aja. Ini lagi murah-murahnya, bener nggak Pak Franky? Unilever ini lagi murah-murahnya nggak? Pernah di bawah 5.000 ya? Borong aja, udah hajar kanan, simpen. Ya, orang Indonesia 270 juta semuanya mandi pakai sabunnya Unilever. Next. Nah, yang penting adalah milenial itu harus belajar investasi dari berbagai sumber. Sumbernya apa aja? Cepat aja slide-nya. Ya, bisa rajin ikut kegiatan edukasi, ya. Contohnya MNC Sekuritas kita itu ratusan dan bahkan sudah ada sepanjang 2021 itu kita udah ada lebih dari 400 kegiatan yang pesertanya sampai ratusan ribu ya. Jadi kita bikin setiap hari di IG kita, di YouTube kita ya. Jadi semuanya ikut untuk bisa tahu ya edukasi mengenai saham. Oke, next. Nah, bisa juga nonton film-film investasi biar lebih dapat feel-nya gitu ya. Terus lalu baca buku investasi, next. Lalu cari informasinya, terus lagi. Lalu mulainya dari modal kecil dulu ya. Jangan minta uang kuliahnya dibeliin saham, jangan. Mulai dari kecil dulu lalu ditingkatkan secara gradual. Next. Disiplin menabung, next. Lalu pilih saham dengan fundamental yang baik dan likuiditas yang tinggi. Next. Fokus pada saham market leader. Next. Ya, saya mau cerita juga bukan hanya cerita manis, tapi resikonya kita juga perlu paham. Next. Resikonya cuman ini. Ada capital loss sama ada risiko likuidasi. Next. Nah, sekarang yang namanya investor saham itu di Indonesia itu kurang dari 1% dari 270 juta. Padahal tadi di depan kita lihat orang-orang kaya Indonesia itu asalnya dari pasar modal. Nah, kalian ini masuk yang mana? Masuk yang kurang dari 1% atau yang memang punya cita-cita mau jadi orang kaya? Next. Nah, caranya gimana sih? Langkah investasi saham gampang banget ya. Yang pertama, buka rekening efek di perusahaan sekuritas. Ya, lalu sisihkan dananya secara rutin, beli saham untuk investasi. Perusahaan sekuritas yang mana? Nah, tentunya perusahaan sekuritas tadi semua udah dengar Pak Haritanu cerita bahwa perusahaan yang pertama kali didirikan tahun 1989 adalah Bakti Investama, itu basically ada perusahaan sekuritas. Ya, jadi dan kemudian berganti nama menjadi MNC Capital, Bakti Capital, lalu sekarang menjadi MNC Sekuritas. Jadi ini proven bahwa perusahaan MNC Sekuritas ini sudah ada di Indonesia lebih dari 31 tahun. Ya, jadi kami ini bukan perusahaan sekuritas yang
baru 1 tahun atau 2 tahun, yang kemudian ada investor, ada venture capital di belakangnya ya, lalu marketing secara masif gitu ya. Kan semua tahu ya kalau venture capital masuk kan tujuannya ujung-ujungnya cuma valuasi gitu ya. Nanti begitu valuasinya udah tinggi, investor gedenya exit. Nah, tinggal kalian yang ada di platform itu yang bingung nih mau diapain, mau dikembangkan apa enggak. Jadi MNC Sekuritas itu sudah mengembangkan aplikasi yang namanya MNC Trade. Ya, MNC Trade ini adalah salah satu aplikasi yang tercanggih. Ya, saya bisa klaim tercanggih karena kita punya sekali banyak fitur-fitur yang dibutuhkan sama teman-teman. Ya, saya tahu memang ada platform yang cimit-cimit gitu ya, yang gampang-gampang. Tapi teman-teman ini kan investasi pasar modal ini kan long term ya. Jadi bukan hanya buy dan sell yang simple-simple ya. Jadi bukan hanya fitur-fitur yang gampang dimengerti, tapi nanti pasti teman-teman secara bertahap akan butuh fitur-fitur yang bisa lebih canggih lagi mensupport trading teman-teman. Misalnya ada trader view, lalu kalau teman-teman mau good deal cancel seperti apa ya. Nah, jadi pilihlah platform yang bisa memang mensupport teman-teman ya ke arah investasi untuk long term. MNC Sekuritas kita punya macam-macam fiturnya. Nah, ini yang tadi saya katakan Pak Franky, jadi teman-teman boleh scan QR code di sini ya. Ini adalah caranya untuk investasi. Nanti silakan download MNC Trade-nya. Silakan dibuka akunnya. Kita akan bagi-bagi voucher Shopee 100.000 hari ini. Next. Udah pada scan ya QR code-nya. Nah, ini gampang banget, masukin kode referralnya ya Pak Herman. Untuk SBM ITB masukin sahamku, jadi saya bisa recognize bahwa ini adalah teman-teman yang buka rekening di acara SBM ITB hari ini. Next lagi. Boleh Bu Susi, siap. Ya, saya mau kasih lihat kenapa MNC Trade New, karena sangat mudah, risetnya juga sangat komplit ya. Kita punya super order, kita bisa lihat foreign flow transaction-nya, lalu juga punya filantropi. Filantropi apa? Jadi di MNC Trade New itu juga ada next deh, juga ada feature kalau teman-teman next lagi, skip aja yang ini lagi, next. Nah, yang ini ya. Jadi di MNC Sekuritas kalau teman-teman mau kembali lagi yang ke yang tadi, kalau mau zakat, mau infak itu juga bisa. Ya, saking komplitnya fitur MNC Trade New, kita sudah pikirin semuanya. Jadi investor MNC Trade itu bukan hanya invest di pasar modal untuk kepentingan duniawi, tapi juga untuk kepentingan akhirat juga ada. Lalu juga yang punya saham mau gadai saham, kita bisa sambungkan juga sama pegadaian. Ya, kita punya stok radar juga. Jadi coba teman-teman lihat, itu sama sekali nggak susah. Karena MNC Sekuritas secara rutin kita juga lakukan sosialisasi, edukasi hampir setiap hari ya, di IG kita, di TikTok kita, semuanya isinya edukasi. Nah, kalau kembali lagi pertanyaan Pak Franky ya, Pak Franky, jadi kita tahu bahwa memang digital innovation ini diperlukan dan memang kalau bicara angka ya, kalau banyak yang bilang era COVID ini justru trouble, di kami justru bagus banget gitu ya. Kita punya revenue naik, kita punya, ada angka-angkanya sedikit ya, saya kasih bocorannya sedikit, coba next di belakang ya. Nah, ini naik semua nih, income dari brokerage fee-nya di kuartal pertama naik 247%, dari revenue-nya naik 500 lebih persen gitu ya. Jadi seperti pesannya Pak Hari tadi ya, kita harus manfaatkan peluang ya. Kami melihat di mana saat ini memang orang lagi banyak yang di rumah, teknologi is the winning gitu ya, di mana yang paling cepat mendapatkan informasi itulah yang menang. Jadi kami coba kedepankan MNC Trade New, dan memang kita seringkali dapat penghargaan. Boleh masuk ke sheet penghargaan ya. Karena tadi memang kita di acknowledge oleh market. Kita selain aktif di sosial media, kita juga punya point fisik ya. Jadi sebelum COVID itu saya buka cabang fisik itu sampai 146
Jadi kita adalah sekuritas dengan point of sale secara fisik yang terbesar dari Aceh sampai Papua, di mana kita membutuhkan poin-poin di Aceh, di Papua ini untuk bergerak menggerakkan komunitasnya masing-masing. Nah, jadi kami dapat berbagai penghargaan juga ya, walaupun COVID, walaupun kebanyakan juga investor di rumah, tapi kami tidak berhenti bergerak. Mungkin itu kuncinya Pak Franky. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bu Susi, pemaparannya bagus sekali. Ini boleh saya Q&A sebentar ya Bu? Ya, boleh silakan. Ya, ini Bu, apakah MNC Sekuritas ada pelatihan khusus menggunakan aplikasinya? Soalnya menunya banyak katanya. Iya, ada dong. Ya, silakan ikutin aja sosial media kita. Alamat sosial medianya bisa ditampilin ya paling belakang. Ya, di situ ada jadwalnya. Ya, yang bahkan mau ikut kelas khusus untuk Zoom halaman terakhir, tolong Bu. Halaman terakhir di situ tinggal daftar aja, tinggal klik aja mau ikut kelas yang mana. Bu, halaman terakhir tolong alamat sosial medianya. Gitu Pak Franky. Halaman terakhir. Iya. Wah, mantap. Ini ada dari Billy. Billy DMJ, Bu Susi untuk investasi saham sebaiknya simpan berapa tahun? Jika melihat siklus ekonomi setiap 5 sampai 10 tahun kan ada krisis kan turun. Nah, kira-kira menurut Bu Susi seperti apa? Ini jadi ini ya. Oh, waduh, berapa tahunnya tentunya tergantung industrinya ya. Kita punya saham apa? Ya, kalau lagi COVID begini kita punya saham-saham farmasi, coba punya Inaf, punya KS yang memang obat-obatan itu luar biasa tuh ya. Kayak mendadak ya Bu ya. Iya, sama sekarang teknologi yang punya saham-saham bank digital tuh naiknya udah sampai ribuan persen gitu ya, nggak perlu tunggu sampai bertahun-tahun ya. Memang ada yang ngelihat seperti tipenya, melihat bukunya ini bagus, fundamentalnya bagus, lalu dia mau keep sampai 10 tahun itu boleh aja gitu ya. Tapi on the other side menurut saya mix aja ya. Kalau memang kita bisa investasi di saham-saham yang kita lihat memang sesuai sama trennya ya, ini trennya lagi naik ya, kalau memang sudah cuan kita taruh targetnya cuan misalnya 25% kita exit, ya udah kita exit aja gitu. Jadi ini saya mau tanya Bu, fitur apa yang paling Ibu banggakan sebagai CEO ya dari MNC Trade New? Fiturnya semuanya saya banggakan gitu, karena fiturnya MNC Trade itu benar-benar dibuat berdasarkan riset apa yang diperlukan oleh nasabah. Jadi kita bukan hanya punya fitur yang gampang-gampangan gitu ya, buat newbie gitu ya, kesannya fiturnya tidak intimidating, tapi pada akhirnya endingnya nggak berguna gitu, hanya bisa buy sell, skala cepet. Sekarang kan teknologi harus cepet-cepetan ya Pak Franky ya, kalau kita punya fitur gampang-gampang tapi ternyata telat, cuma gitu. Jadi lebih baik kita punya fitur yang memang bisa mensupport tipe trading kita seperti apa. Iya, jadi MNC Sekuritas ini punya investor itu kebanyakan millennials atau yang kolonials Bu? Banyakan millennials. Dari data kita punya 123.000 investor ya saat ini, dan 70%-nya millennials. Ya. Wah 70%-nya millennials ya Bu ya. Berarti kita banyak, MNC Sekuritas banyak investor muda ini ya Bu ya. Banyak investor muda. Ya, memang kita punya sosmed juga banyak anak-anak muda, mungkin pada senang kali ya. Coba silakan. Betul. Nah, mungkin ini masih banyak sekali pertanyaannya, cuman berhubung waktunya ini Bu Susi punya ini ya closing statementnya boleh apa nggak Bu ya? Ya. Terima kasih Franky. Jadi memang kami di MNC Sekuritas percaya bahwa pasar modal ini bisa tumbuh oleh investor-investor Indonesia. Ya, selama ini pasar modal kita itu luar biasa, tapi yang nikmatin adalah asing. Bisa dilihat historicalnya selama 20 tahun, pasar modal udah lama ya, udah 45 tahun. Itu setiap kali yang menikmati growth-nya asing. Baru ketika pandemi ini baru keadaan berbalik gitu loh. Jadi didominasi oleh Indonesia. Inilah saatnya investor Indonesia berjaya dan kalian harus menjadi bagian dari itu. Kenapa? Kalau kalian beli saham di pasar modal itu kan artinya bisa mensupport emiten-emiten ya, emiten-emiten yang memang manggung di Bursa Efek Indonesia, dan kalau performance-nya bagus, kinerja bagus, ending-endingnya pegawai-pegawai mereka kan juga bisa bagus juga. Jadi kita menggerakkan perekonomian Indonesia bersama. Ya, luar biasa sekali Bu. Tadi Ibu Susi bukanya dengan to the moon ya Bu ya. Nah,
Ini kita tutup dengan teman-teman, semoga investasinya juga to the moon semua. Jadi terima kasih banyak Bu Susi atas pemaparannya. Ini menarik sekali. Ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Susi. Makasih Bu Susi, makasih Bro Franky. Ya Bro Franky, makasih.